media gathering. Mudah-mudahan di sini bisa kita undang sama-sama. Rencananya kita undang ke Surabaya. Mungkin dari teman-teman di sini sudah pada bosan ke Surabaya, tapi mudah-mudahan nanti acara di Surabaya bisa lebih menarik karena kita undang juga pembicara-pembicara yang nasional. Ya. Nah, hari ini saya akan coba menyampaikan update perkembangan ekonomi terkini. Kenapa kami mengupdate perkembangan ekonomi terkini? Karena kemarin tanggal 1 April 2024 BPS baru saja merilis berita tentang inflasi di Provinsi NTT. Walaupun secara nasional oleh BPS pusat dan secara regional oleh BPS di Nusa Tenggara Timur. Ya. Jadi sebagai intro, pertumbuhan ekonomi NTT ini kan 4,14%. Ini lebih rendah dari nasional 5,03. Ini data per Desember 2023. Ini akan diupdate nanti di bulan Mei 2024 untuk posisi Maret 2024. Nah, tapi posisi Desember 2023 pertumbuhan NTT 4,14% dengan penopang lapangan usahanya masih di bidang pertanian, 13% di perdagangan. Termasuk dari sisi konsumsi swasta itu 70%, kemudian di pemerintah di investasi 51 dan di konsumsi pemerintah 29%, tetapi kita banyak melakukan impor terhadap barang-barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat di NTT. Itu intro awal, tetapi yang paling utama yang kami ingin sampaikan adalah mengenai data inflasi. Jadi inflasi yang ada di NTT dari hasil pengumuman rilis BPS, kita itu mengalami deflasi sebesar 0,14%. Jadi polanya ini berbeda dengan pola tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau di bulan Februari kemarin kita deflasi ya, NTT kan deflasi ya, si Raja deflasi, kemudian di bulan Maret itu deflasi lagi 0,14%. Biasanya kalau dari pola di bulan Januari, Februari menjelang Hari Raya Idul Fitri itu biasanya mengalami peningkatan, polanya seperti itu. Jadi kayak kalau gambar kuning itu gambarnya NTT itu seperti roller coaster, naik turunnya jauh sekali. Tetapi di bulan Maret ini kita mengalami deflasi 0,14%, dan ini adalah terendah. Kalau urutannya nomor 35 dari 38 provinsi. Jadi kita masuk yang paling cukup rendah. Dari urutan paling tinggi kita nomor 35 dari 38 provinsi. Jadi kalau terendahnya jadi nomor 4 terendah. Ya, 4 terendah inflasi yang ada di Indonesia. Biasanya kita inflasinya paling tinggi, tapi sekarang inflasi di NTT dibandingkan secara nasional lebih rendah. Nasional mengalami inflasi 0,52, tetapi kita mengalami deflasi 0,14%. Kemudian kalau dilihat dari per kota indikator inflasi, ada Kupang, ada Maumere, Waingapu, Ngada, dan TTS. Jadi yang dua terakhir, Ngada dan TTS, itu adalah dua kota tambahan menjadi kota indikator inflasi. Secara keseluruhan, dua indikator dari 5 kota indikator ini di bulan Maret, kalau kita lihat biru, itu selalu lebih rendah dari
dari yang kuning. Ya, jadi kemarin NTT cukup tinggi kalau year on year-nya 3,01, tapi sekarang year on year-nya 1,92. Demikian juga di Kupang juga turun dari 3,06 di bulan Februari, kemudian 3,57, ini sudah hampir mentok ya. Mentoknya kita kan 2,5 plus minus 1 ya. Kalau di bulan Februari kan udah ada yang masuk di angka 3 semua, tetapi di bulan Februari ini year on year-nya kita aman di bawah 2. Nah, kemudian kalau kita lihat ukuran inflasi untuk bahan makanan dan tembakau nasional itu sudah melampaui toleransi 5%. Ya, nasional itu melampaui 5%, yaitu 7,43%, sedangkan di NTT masih bisa kita kendalikan di bawah target 5%, yaitu 3,27%. Nah, yang menarik adalah komoditas, walaupun kita mengalami deflasi, tetapi komoditas yang memberikan sumbangan terhadap kenaikan harga barang di bulan Maret ini adalah masih besar di beras. Berasnya cukup tinggi, mengalami kenaikan 0,23%. Kemudian telur ayam, kemudian cabai rawit, dan ini ada komoditas baru yang masuk dalam penyumbang inflasi, yaitu pisang. Nah, kenapa pisang? Ternyata pisang itu di Flores dan di Sumba itu ada kena hama dari jagung pindah ke pisang, sehingga pisangnya mengalami penurunan produktivitas dan harganya juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Dan yang terakhir adalah perhiasan menjelang Lebaran ya, menjelang Idul Fitri, orang banyak membeli emas-emas dan perhiasan untuk hari raya Idul Fitri. Baik, itu 5 komoditas yang penyumbang inflasi. Dan saya ingin cerita mengenai beras. Ya, ini komoditas penyumbang inflasi. Yang pertama adalah kalau kita lihat dari Januari sampai Maret 2024, selama 15 bulan, maka yang paling sering muncul menjadi pemicu inflasi adalah beras. Ya, selama 1 tahun ini pemain utamanya adalah beras. Ya, bahkan masuk dalam persidangan beras, ya kan? Nah, itu selalu jadi peran utama adalah beras di bulan Januari 2023 sampai Maret 2024. Kemudian yang kedua adalah angkutan udara. Itu mengalami penyumbang inflasi di NTT, tapi di bulan Maret enggak. Tetapi nanti di bulan Januari dia akan menjadi salah satu penyumbang terjadinya inflasi. Kemudian cabai rawit itu 6 kali. Nah, jadi kayaknya di NTT itu masih favorit cabai rawit sehingga sampai 6 kali, dan kangkung, dan yang terakhir adalah ikan terbang. Itu 5 komoditi yang paling sering di dalam 15 bulan terakhir. Kemudian berikutnya, ya ini saya cerita mengenai beras. Kenapa beras itu selalu menjadi komoditas utama penyumbang inflasi? Nah, kalau kita lihat ini yang grafik yang biru sama biru yang gelap, itu yang gelap itu adalah produksi beras di NTT, sedangkan biru yang di bawah itu adalah konsumsi masyarakat NTT. Ya, jadi kita itu surplus adanya di triwulan 2. Ya, triwulan 2 2022 produksi beras di NTT lebih besar dibandingkan konsumsi yang
beras yang dikonsumsi oleh masyarakat. Itu terjadi di triwulan 2. Kemudian di 2022-23 juga di triwulan 2. Maka nanti akan ada panen beras, itu akan terjadi di triwulan 2 mulai bulan April, Mei, Juni. Harusnya seperti itu polanya. Nah, harapannya tidak ada pergeseran untuk produksi beras untuk di triwulan 2. Demikian juga yang terjadi di Jawa dan di Sulawesi Selatan, itu juga sudah mulai panen di bulan Maret tapi lebih awal, dan panen raya akan terjadi di bulan April, Mei, dan Juni. Keluar NTT supaya melihat potensi-potensi yang ada di NTT, maka Bank Indonesia mulai tanggal 1 April kemarin membuat satu kompetisi namanya Teknokreasi Competition, yaitu kompetisi teknologi, inovasi, dan rencana bisnis. Jadi kami mendorong anak-anak muda untuk menggali potensi-potensi yang ada dari sumber-sumber daya alam yang ada di NTT, merancang sebuah bisnis, yang memberikan prospek ekonomi yang baik buat anak-anak muda dan juga buat provinsi NTT. Kan tujuannya tadi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini kami berikan hadiah, nanti juara pertamanya 15 juta, juara 2 12.500.000, dan finalisnya kita berikan apresiasi 1 juta rupiah di luar pembimbingan untuk mengimplementasikan potensi bisnis yang sudah mereka buat. Itu beberapa hal yang kami lakukan. Mudah-mudahan inflasi di Provinsi NTT tetap terjaga dan berbalik, yang dulunya tertinggi sekarang bisa menjadi terendah di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Demikian yang dapat kami informasikan terkait dengan update ekonomi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi berita yang bagus buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.